Halo semua, banyak negara yang sudah menghapus undang-undang penistaan agama karena undang-undang ini hanya menimbulkan masalah. Tetapi, Indonesia masih mempertahankan undang-undang penistaan agama di dalam pasal 156A KUHP. Pasal 156A isinya seperti ini. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 156A KUHP berasal dari penetapan Presiden nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Pada saat ini sudah banyak korban penerapan undang-undang ini, dan sudah banyak pihak di Indonesia yang meminta undang-undang ini dicabut. Tetapi, undang-undang ini masih belum dicabut. Jadi, pada video ini, saya ingin memberikan 5 alasan kenapa undang-undang penistaan agama harus dicabut. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pada awalnya undang-undang ini dibuat untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama. Tetapi, kenyataannya, undang-undang ini justru disalahgunakan dengan dalih agama. Undang-undang ini dapat dengan mudah disalahgunakan oleh oknum atau institusi sehingga mereka tidak boleh dikritik dan bahkan bisa membuat mereka kebal hukum. Contohnya ada oknum yang membuat investasi bodong dengan menggunakan atribut agama dan iming-iming surga. Mereka menipu dan memanipulasi masyarakat dengan menggunakan agama. Orang yang memberi peringatan kepada masyarakat bahwa mereka sebenarnya penipu malah bisa ditangkap karena dianggap menista agama. Setelah ketahuan ternyata masyarakat dirugikan pun, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka ditakut-takutin masuk neraka dan takut dianggap menista agama. Jadi sebenarnya tujuan undang-undang ini bagus, yaitu mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama. Tetapi kenyataannya undang-undang ini tidak pernah tepat sasaran di negara manapun. Itu sebabnya sudah banyak negara yang menghapus undang-undang penistaan agama. Kenyataannya, dengan adanya undang-undang ini, justru agama dinodai dan disalahgunakan secara legal. Jadi, alasan pertama kenapa undang-undang penistaan agama harus dicabut adalah karena membuat agama yang sesat dan oknum-oknumnya menjadi kebal kritik dan kebal hukum. Undang-undang ini justru membuat agama dinodai dan disalahgunakan. Alasan yang kedua adalah karena undang-undang ini selamanya akan tidak konsisten dan subjektif. Karena penistaan agama itu relatif. Menurut siapa? Sebagian umat muslim sudah merasa agamanya dinista ketika mendengar ada orang yang berkata bahwa Muhammad bukan nabi. Tetapi, sebagian umat muslim lainnya tidak merasa agamanya dinista ketika mendengar ada orang yang berkata bahwa Muhammad bukan nabi. Sebagian umat Kristen sudah merasa agamanya dinista ketika mendengar ada orang yang berkata Yudas menggantikan Yesus di salib. Tetapi, sebagian umat Kristen lainnya tidak merasa agamanya dinista ketika mendengar ada orang yang berkata Yudas menggantikan Yesus di salib. Jadi pasal ini akan selamanya menjadi pasal karet. Ujung-ujungnya adu kekuatan massa. Artinya, hukum pasti akan tunduk pada tekanan massa ketika berurusan dengan undang-undang penistaan agama. Orang yang tidak bersalah menjadi bersalah hanya karena tekanan massa. Dan hal ini memicu alasan ketiga untuk menghapus undang-undang penistaan agama. Yaitu, undang-undang ini memicu main hakim sendiri, kekerasan massa, dan penganiayaan terhadap minoritas. Seperti yang saya katakan tadi, penistaan agama itu relatif menurut siapa? Bisa bayangkan nggak jika semua orang yang dilaporkan menista agama langsung ditangkap?
Kalau semua orang yang dilaporkan menista agama langsung ditangkap, maka semua orang Indonesia akan main lapor, dan semua orang Indonesia akan ditangkap. Betul kan? Nggak mungkin pemerintah melakukan hal itu kan? Nah, ketika ada masyarakat yang merasa menurut mereka agamanya dinista, lalu masyarakat itu merasa pemerintah tidak bertindak, maka ada sebagian dari mereka merasa punya hak untuk bertindak main hakim sendiri. Dan mereka akan menyalahkan pemerintah yang tidak menjalankan undang-undang. Jadi undang-undang penistaan agama akan membuat pemerintah selalu dalam posisi salah. Dijalankan salah, tidak dijalankan salah. Masyarakat akan selalu merasa pemerintah tidak adil, terlepas pemerintah menjalankan atau tidak menjalankan undang-undang penistaan agama. Untuk apa undang-undang yang tidak akan pernah bisa memberikan keadilan? Selain itu, alasan keempat kenapa undang-undang penistaan agama harus dicabut adalah karena undang-undang penistaan agama melanggar hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 berkata, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E butir kedua berkata, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F berkata, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-undang penistaan agama jelas membuat orang tidak bebas dalam mengeluarkan pendapat, membuat orang tidak bebas menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, dan juga menghalangi orang untuk memperoleh informasi dengan dalih penistaan agama yang relatif menurut kepentingan siapa. Kita punya hak asasi untuk mendengar, dan kita juga punya hak asasi untuk tidak mendengar. Tetapi, hak asasi kita untuk tidak mendengar sholat dirampas, dan kita tidak boleh protes. Kalau protes, dianggap menista agama. Akibatnya akan diamuk massa, lalu dimasukkan ke penjara oleh pemerintah. Jadi, pemerintah akan selalu salah selama undang-undang ini masih ada. Tidak dijalankan salah, dijalankan salah. Dan apapun keputusannya akan menimbulkan perasaan tidak adil pada masyarakat. Selama undang-undang ini ada, pemerintah akan menjadi alat untuk mempersekusi umat beragama dengan dalih penistaan agama. Selain itu, alasan kelima kenapa negara Indonesia harus menghapuskan undang-undang penistaan agama adalah karena negara Indonesia sendiri menista agama. Mari kita baca pasal 1 penetapan Presiden nomor 1 garing PNPS tahun 1965. Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Nah, sekarang saya highlight apa yang relevan dengan apa yang mau saya sampaikan. Dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia. Penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Agama-agama yang diakui di Indonesia sekarang ini adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi,
dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang agama Kristen dan Katolik yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Kristen dan Katolik. Paham ya? Nah, sekarang mari kita lihat buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 milik negara. Hak Cipta 2014 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Halaman 10 tertulis demikian. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1M. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa AS, yakni kaum Nasrani. Nah, saya tidak tahu apakah yang dimaksud Nasrani oleh negara Indonesia adalah Kristen dan Katolik. Tetapi, Kitab Injil adalah kitab suci umat Kristen dan Katolik. Kristen dan Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Tetapi negara Indonesia dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang agama Kristen dan Katolik yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Kristen dan Katolik. Ingat, ini adalah buku milik negara, diterbitkan oleh negara. Selain itu, dikatakan lagi di dalam buku itu, kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah SWT. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menegaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa AS, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kurung, di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat di dalam kitab Taurat. Nah, semua yang barusan kita baca adalah tafsir yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Kristen dan Katolik. Tidak pernah ada penjelasan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa AS, yaitu Nabi Muhammad SAW, di dalam Injil dan di dalam Taurat. Jadi, negara Indonesia mengeluarkan buku pelajaran yang isinya menista agama Kristen dan Katolik. Kalau kamu berkata bahwa memang ajaran Islam seperti itu, maka ajaran Islam menista agama Kristen dan Katolik. Selain itu, di halaman 11, ada ditulis kisah Nabi Isa dan temannya yang serakah. Kisah Nabi Isa dengan temannya yang serakah ini jelas menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Kristen dan Katolik kalau Nabi Isa yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Tetapi, kisah Nabi Isa dengan temannya yang serakah ini seharusnya juga menyimpang dari ajaran agama Islam. Karena sumber kisah ini bukan dari Quran dan hadis, tetapi dari www.republika.co.id. Dengan kata lain, negara Indonesia memasukkan dongeng karangan republika.co.id yang menista Nabi Isa. Nah, sekarang mari kita lihat buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 milik negara. Hak Cipta 2014 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Halaman 9. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa AS. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah SWT, agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul,
yaitu bernama Ahmad atau Muhammad SAW. Sekali lagi, ini menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Kristen dan Katolik. Kemudian, di situ ada gambar buku terjemahan Injil Barnabas by Ahmad Kahfi yang diterangkan di bawahnya sebagai kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Sumbernya Dok Kemendikbud. Pada halaman 10 buku itu, negara Indonesia menghina Injil dengan berkata, hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa AS. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya dalam kurung Yohana. Mereka adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa AS. Sejarah mencatat, sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi kitab Injil 4 macam yang tersebut di atas. Jadi, negara Indonesia mengajarkan kepada masyarakat bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang merupakan kitab suci umat Kristen dan Katolik sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Lalu mengajarkan bahwa Injil palsu yang bernama Injil Barnabas sebagai Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Negara Indonesia menghina Injil dan Taurat, menista agama Kristen dan Katolik, menyebarkan berita bohong bahwa Injil Barnabas adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS, dan memasukkan dongeng Nabi Isa karangan republika.co.id pada buku agama Islam. Negara Indonesia sendiri melanggar undang-undang penistaan agama. Apa hukumannya untuk negara Indonesia? Karena negara Indonesia adalah organisasi, maka menurut pasal 2, butir 2, penetapan Presiden nomor 1 PNPS tahun 1965, negara Indonesia bisa dibubarkan oleh Presiden karena negara Indonesia menista agama Kristen dan Katolik. Jadi, undang-undang penistaan agama ini tidak pernah bisa mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama seperti tujuan awalnya. Undang-undang ini malah disalahgunakan dan menodai agama. Undang-undang ini sangat karet, tidak konsisten, subjektif, dan relatif. Undang-undang ini tidak akan pernah bisa dilaksanakan dengan benar oleh pemerintah. Undang-undang ini selalu menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat. Undang-undang ini mendorong main hakim sendiri, kekerasan massa, dan penganiayaan terhadap minoritas. Undang-undang ini melanggar hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan negara Indonesia sendiri melanggar Undang-Undang Penistaan Agama. Jadi, apa alasan untuk mempertahankan Undang-Undang Penistaan Agama ini? Ada yang khawatir pencabutan Undang-Undang Penistaan Agama akan menghilangkan jaminan perlindungan hukum terhadap berbagai agama. Tetapi, menurut saya, pencabutan Undang-Undang Penistaan Agama tidak menghilangkan jaminan perlindungan hukum terhadap berbagai agama. Hanya saja menghilangkan jaminan perlindungan anti kritik terhadap berbagai agama. Agama yang benar tidak takut dikritik. Jadi, apalagi alasan untuk mempertahankan Undang-Undang Penistaan Agama ini? Saya tidak melihat ada alasan untuk mempertahankan Undang-Undang Penistaan Agama ini. Undang-Undang Penistaan Agama ini malah menimbulkan banyak masalah. Oleh sebab itu, saya mau mendukung pencabutan Undang-Undang Penistaan Agama. Nah, saya mau berperan aktif dalam pencabutan Undang-Undang Penistaan Agama karena saya tahu bahwa undang-undang ini
tidak akan bisa hilang begitu saja jika kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi, saya menyiapkan formulir untuk teman-teman yang ingin memberikan usulan kepada saya dan ingin ikut berpartisipasi dalam mencabut undang-undang penistaan agama di kolom deskripsi video ini. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Betapa ku bersyukur Kau pemilik hidupku, penebus penuntunku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburku. Engkaulah gembalaku. Kasihku rasa berlimpah, mengurapi hidupku. Tak gentar ku melangkah, meski di jalan kekelaman. Kau hebatku, kau kuatku, kau Bapakku. Di setiap malamku berteduh ku menyembah.